Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah salatku selama ini sudah diterima oleh Allah atau hanya sekadar gerakan tanpa makna? Setiap hari kita berdiri, ruku', sujud dan berdoa. Namun bayangkan betapa hancurnya hati ini jika ternyata semua itu tidak bernilai di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah mengingatkan bahwa ada hamba yang salatnya tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lelah. Na'udzubillah. Salat adalah tiang agama. Ia menjadi pembeda antara orang beriman dan yang ingkar. Tapi tidak semua salat akan diterima. Ada tanda-tanda yang diberikan Allah sebagai isyarat bahwa ibadah kita benar-benar sampai kepadanya. Sahabatku, inilah yang harus kita renungkan, karena bisa jadi kita merasa sudah rajin salat, tapi hati kita masih jauh dari Allah. Maka, mari kita simak bersama-sama ada 5 ciri salat yang diterima oleh Allah. Jika kita temukan ciri ini pada diri kita, bersyukurlah, karena itu pertanda Allah telah meridai ibadah kita. Adapun ciri-ciri salat yang diterima Allah, yang pertama yaitu salat yang membuat hati tenang. Pernahkah kita merasakan di saat hati gelisah, pikiran kusut, hidup terasa sempit, lalu kita berdiri menunaikan salat. Tiba-tiba dada menjadi lapang, hati lebih tenang, dan masalah seakan lebih ringan. Itulah salah satu tanda salat kita diterima oleh Allah. Salat sejatinya bukan sekadar kewajiban harian, bukan pula sekadar menggugurkan perintah. Salat adalah ruang pertemuan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dalam setiap gerakan dan bacaan, ada curahan doa, pengakuan, dan penyerahan total kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka tidak heran orang yang salatnya diterima akan merasakan ketenangan luar biasa dalam hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah salat sebagai penyejuk mataku." Kalimat sederhana namun menyimpan makna yang mendalam. Salat yang benar akan menjadi sumber ketenangan, sebagaimana air menyejukkan dahaga di tengah panasnya padang pasir. Sahabatku, coba kita renungkan ketika kita takbir dengan penuh kesadaran, yaitu Allahu Akbar, bukankah seakan kita meninggalkan semua urusan dunia di belakang kita? Saat ruku, kita tundukkan kepala, seolah kita berkata kepada Allah, "Ya Allah, hanya Engkau yang berhak diagungkan." Saat sujud, kita letakkan wajah di tanah, titik terendah manusia, sebagai tanda kerendahan di hadapan Rabb semesta alam. Jika setelah salat, kita merasakan hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, amarah lebih mudah terkendali, dan dada terasa lapang, itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa salat kita telah diterima oleh Allah. Sebab tidak ada ketenangan hakiki kecuali datangnya dari Allah. Namun sebaliknya, bila kita selesai salat namun hati tetap gelisah, pikiran penuh keresahan, dan jiwa tidak merasa damai, bisa jadi salat kita baru sebatas gerakan tanpa hadirnya hati. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu menghadirkan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran penuh dalam setiap rakaat. Sahabatku, dunia ini penuh dengan ujian. Kadang kita ditimpa masalah keluarga, rezeki yang seret, sakit yang menguras tenaga, atau hati yang tersakiti. Semua itu membuat hidup seakan berat. Tapi ingatlah, salat adalah tempat kita menaruh segala beban. Di sanalah kita curhat paling tulus, meminta dengan sepenuh jiwa tanpa takut ditolak. Karena Allah tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya dengan penuh keikhlasan. Ciri pertama salat yang diterima Allah adalah ketenangan hati. Maka jika kita menemukan rasa damai setiap kali selesai menunaikan salat, bersyukurlah, itu pertanda Allah ridha dengan ibadah kita. Salat itu bukan hanya melatih tubuh, tapi juga menyembuhkan jiwa. Semoga kita selalu diberi nikmat salat yang menenangkan hati, menjadi obat di kala resah dan penyejuk di kala gundah. Sebab disitulah bukti cinta Allah kepada hambanya yang beriman. Kemudian ciri yang kedua yaitu salat yang menjauhkan dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tanda salat yang diterima Allah adalah ketika salat itu mampu menjaga kita dari dosa. Salat bukan hanya rutinitas gerakan fisik, tetapi benteng yang kokoh untuk melindungi kita dari perbuatan maksiat. Sahabatku, mari kita renungkan bersama, berapa banyak orang yang salat 5 waktu tapi masih mudah marah, masih suka berbohong, bahkan masih berani berbuat curang. Bisa jadi itu karena salat yang dilakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban tanpa penghayatan yang dalam. Salat yang diterima Allah akan memberi pengaruh nyata dalam hidup. Lidah yang tadinya mudah mengucap kata-kata kotor akan menjadi lebih terjaga. Mata yang tadinya suka melihat hal-hal haram akan malu untuk melakukannya lagi. Hati yang tadinya keras perlahan akan menjadi lembut, takut bermaksiat dan rindu untuk selalu dekat dengan Allah. Bayangkan, seorang hamba yang setiap hari berdiri di hadapan Allah lalu sujud penuh kerendahan, mustahil hatinya tetap keras dan tindakannya tetap dikuasai dosa, kecuali salatnya belum diterima. Karena salat sejatinya adalah cermin hubungan kita dengan Allah. Bila hubungan itu baik, maka seluruh amal pun ikut menjadi baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya hanya menambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillah, betapa merugikannya bila salat yang seharusnya mendekatkan justru menjauhkan. Maka sahabat, mari kita jadikan salat bukan hanya ritual, tapi juga benteng diri. Saat azan berkumandang, kita tinggalkan dosa dan bersegera menuju panggilan Allah. Saat takbir diucapkan, kita buang segala niat buruk. Saat ruku, kita tundukkan kesombongan. Saat sujud, kita letakkan seluruh hawa nafsu di bawah kaki kita. Jika setelah salat kita merasa lebih kuat menahan diri dari godaan maksiat, lebih mudah berkata tidak pada keburukan, dan lebih takut kepada Allah ketika ingin berbuat dosa, maka bersyukurlah. Itu pertanda salat kita diterima. Ingatlah sahabat, dunia penuh jebakan dosa. Godaan syaitan ada di setiap langkah. Tanpa salat yang benar, kita mudah terperangkap. Tetapi dengan salat yang diterima Allah, kita akan selalu terjaga. Semoga Allah menjadikan salat kita sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup, sebagai benteng yang menjaga dari maksiat, dan sebagai sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya jika Allah menerima salat hamba, yaitu salat yang menumbuhkan rasa syukur. Salah satu tanda salat yang diterima Allah adalah ketika salat itu menumbuhkan rasa syukur dalam hati kita. Salat bukan hanya perintah, tapi juga hadiah. Bayangkan, Allah memberi kita kesempatan 5 kali sehari untuk berdialog langsung dengannya, tanpa perantara, tanpa batasan apapun. Bukankah itu nikmat yang luar biasa? Orang yang salatnya diterima Allah akan memiliki hati yang penuh syukur. Ia sadar setiap tarikan nafas, setiap detak jantung, setiap nikmat rezeki, kesehatan, keluarga, bahkan kesempatan untuk beribadah, semua itu datangnya dari Allah. Maka setelah ia salat, yang muncul bukan keluhan, tapi ucapan Alhamdulillah. Sahabatku, mari kita renungkan saat kita berdiri dalam salat, kita memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata itu bukan sekadar bacaan, tapi pernyataan syukur. Orang yang benar-benar menghayatinya akan sadar sekecil apapun nikmat tetap patut disyukuri. Orang yang salatnya diterima Allah tidak mudah mengeluh saat diuji dengan kesempitan rezeki. Ia berkata, Alhamdulillah, mungkin Allah sedang mengajarkan sabar. Saat diberi sakit, ia berkata, Alhamdulillah, mungkin Allah sedang menggugurkan dosa. Bahkan saat hatinya terluka oleh manusia, ia tetap berkata, Alhamdulillah, masih ada Allah tempatku bersandar. Syukur adalah kunci kebahagiaan. Tanpa syukur hati akan selalu merasa kurang, seolah dunia tidak pernah cukup. Tapi dengan syukur, sekalipun hidup sederhana, hati terasa kaya. Inilah buah dari salat yang diterima Allah. Rasulullah SAW bersabda,
Perhatikanlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang salatnya diterima akan lebih mudah bersyukur karena hatinya sudah ditempa oleh ibadah. Ia sadar nikmat terbesar bukanlah harta melimpah atau kedudukan yang tinggi, melainkan kesempatan untuk beribadah dan dicintai Allah. Sahabatku, coba kita lihat kehidupan kita. Apakah setelah salat hati kita semakin ringan untuk mengucapkan syukur meski keadaan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita? Jika ia bersyukur, karena itulah tanda salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setiap sujud adalah kesempatan untuk berterima kasih kepada Allah. Setiap doa dalam solat adalah bentuk rasa syukur dan setiap salam penutup adalah tanda bahwa kita siap menyebarkan kebaikan kepada sesama. Maka jangan biarkan solat hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Hadirkanlah syukur dalam setiap rakaat, karena syukur itulah yang akan mengundang tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri keselanjutnya bahwa salat kita diterima adalah salat yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ada satu tanda yang sangat halus namun begitu penting dari salat yang diterima Allah, yaitu lahirnya rasa syukur kepadanya. Salat sejatinya bukan hanya gerakan fisik, tapi latihan jiwa untuk merendahkan hati. Setiap kali kita berdiri, rukuk dan sujud, kita sedang diingatkan siapa kita sebenarnya. Seorang hamba yang lemah, yang suatu saat akan mati dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segalanya. Sahabat semua, coba renungkan saat kita sujud dengan wajah menempel ke tanah, di titik terendah manusia, bukankah itu mengajarkan bahwa tidak ada alasan untuk sombong? Bukankah itu tanda bahwa hanya Allah yang maha tinggi? Dari sini lahirlah rasa takut kepada Allah, takut bermaksiat, takut menyakiti hati orang lain, takut menjalani hidup tanpa ridhanya. Orang yang salatnya diterima akan semakin sadar bahwa hidup ini hanya sebentar. Setiap rakaat adalah pengingat kematian. Bahkan sebagai ulama berkata, salatlah engkau seakan-akan itu adalah salat terakhir dalam hidupmu. Maka ketika salat diterima, hati kita menjadi lembut, mudah menangis dan penuh rasa takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa rasa takut kepada Allah adalah bagian dari iman. Orang yang benar salatnya akan lebih sering mengingat akhirat, lebih takut dengan dosa kecil sekalipun, dan lebih sungguh-sungguh memohon ampunan. Sahabatku, mari kita jujur kepada diri sendiri. Apakah setelah salat kita merasakan semakin dekat dengan Allah ataukah justru kembali lalai? Apakah hati kita semakin takut untuk mengulangi dosa ataukah masih berani menantang larangannya? Jika hati kita semakin takut dan sadar, itu tanda salat kita tidak sia-sia. Ketakutan kepada Allah bukanlah ketakutan yang membuat kita lemah, tapi justru ketakutan yang menumbuhkan kekuatan. Takut berbuat maksiat membuat kita kuat menolak godaan. Takut pada azab Allah membuat kita berani meninggalkan perbuatan yang merugikan. Dan takut kehilangan rahmat Allah membuat kita semakin rajin beribadah. Bayangkan, sahabatku, jika salat kita benar-benar diterima, maka setiap kali kita berdiri di hadapan Allah, hati kita akan bergetar. Setiap ayat yang kita baca terasa menembus jiwa. Setiap sujud terasa begitu indah, hingga air mata pun jatuh tanpa bisa ditahan. Itulah buah dari salat yang diterima Allah. Semoga Allah menanamkan rasa takut kepadanya dalam hati kita. Takut yang membuat kita semakin rajin beribadah, semakin jauh dari dosa dan semakin rindu untuk kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Adapun tanda terakhir dari salat yang diterima adalah salat itu menjadikan kita pribadi yang penuh kasih sayang kepada sesama. Mengapa demikian? Karena orang yang benar-benar berdiri di hadapan Allah 5 kali sehari semalam, ia akan memahami betapa lemahnya manusia, betapa besarnya rahmat Allah, dan betapa setiap orang layak diberi cinta serta kebaikan.
Sahabatku, salat yang diterima bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan. Orang yang salatnya diterima Allah akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain karena ia sadar betapa sering ia sendiri meminta ampun kepada Allah. Ia menjadi lebih dermawan karena ia sadar semua rezeki hanyalah titipan. Ia tidak tega melihat orang lain menderita karena ia tahu di dalam setiap jiwa ada hak untuk dicintai dan dibantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan salat yang diterima akan terlihat dari akhlak yang mulia, ramah kepada tetangga, lembut kepada keluarga, santun kepada sesama, dan penuh kasih sayang kepada anak yatim, fakir miskin, serta siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Bayangkan, sahabatku, jika ada orang yang rajin salat tetapi lidahnya masih tajam, menyakiti, tangannya masih pelit berbagi, dan hatinya masih dipenuhi kebencian, maka kita perlu khawatir, jangan-jangan salatnya belum benar-benar diterima Allah. Karena salat seharusnya membuat hati lembut, bukan keras, membuat jiwa penuh cinta, bukan kebencian. Allah menginginkan salat menjadi cahaya bagi kita. Cahaya itu bukan hanya menerangi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Jika kita selesai salat lalu lebih mudah membantu, lebih ringan memberi, lebih cepat memaafkan, itu adalah tanda indah bahwa Allah telah menerima ibadah kita. Sahabat yang beriman, mari kita jadikan salat sebagai jalan untuk menyebar kasih sayang. Sebab Allah menurunkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan rahmat itu lahir dari hamba-hamba yang tulus dalam ibadahnya. Ciri terakhir ini adalah menjadi penutup sekaligus puncak. Salat yang diterima Allah tidak hanya menenangkan hati, menjauhkan dari dosa, menumbuhkan syukur dan menambah rasa takut, tetapi juga menyalurkan kasih sayang kepada sesama. Karena sesungguhnya ibadah yang baik selalu melahirkan akhlak yang indah. Semoga kita semua menjadi hamba yang salatnya diterima Allah. Lalu dari salat itu lahir hati yang lembut, jiwa yang penuh kasih, dan kehidupan yang membawa kedamaian bagi sekitar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.